لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Yang sama-sama kita hormati aku Nini Mama, alim ulama, adik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Dewan kita, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dan istimewa kepada ahli bait yang sama-sama kita hormati. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mananya Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita sama-sama dapat datang ke rumah duka, mempacaliakan hati narusuh muka dan sabak, sama-sama berbagi duka dengan ahli bait. Mudah-mudahan segala bantuan-bantuan yang telah kita berikan, baik itu secara moral walaupun secara material, hendaknya dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berlipat ganda. Amin. Salam dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana biasa menjalan keberangkatan jenazah, terlebih dulu dilapis dengan ceramah pendek yang kali ini disampaikan oleh salah seorang guru kita. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Wangku Nini Mama, alim ulama, jagat pandai, suku bintang malam hari, para orang tua di negari, ibu bunda kandung, kaum muslimin, kaum muslimat sidang layak takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tampik kita masing-masing menuju ke rumah saudara Wak Mancalian disampaikan dan dikirimkan pahalanya buat arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Allah nafsin zaikatul maut. Sungguh setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah sholat bersama dengan sholat kedua zuhur dengan para murid-muridnya di masjid. Selesai sholat itu beliau berjalan-jalan dengan muridnya di sekitaran masjid. Rupanya sampai di masjid itu ada satu buah pohon batang kayu gadang. Nah, di bawah batang kayu itu ada rupanya seseorang yang sedang tak duduk, sedang tak sandar di bawah batang kayu itu. Nah, mengecek Imam Al-Ghazali kepada muridnya, "Hai muridku, cuba perhatikan orang yang di bawah batang kayu itu." Malik muridnya ke seluruh, ke satu muridnya mencalik ke orang yang sedang tak duduk di bawah batang kayu tadi. Katakan mengecek Imam Al-Ghazali, apa yang ada dalam pikiran kalian, dalam pikiran kawan-kawan, dalam pikiran apa yang ada mencalik orang yang sedang tak duduk itu? Jawab, mungkin orang itu adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan
perjalanan jauh. Musafir, itu adalah seorang musafir berhenti sebentar di bawah batang kayu di negari awak. Berhenti sebentar untuk sekedar malapian hitam, untuk sekedar malapian hitam. Kini tu kece muridnya kok. Dijawab di Imam Al-Ghazali, betul. Orang itu adalah seorang musafir yang berhenti sebentar untuk malapian lita, untuk malapian panik, untuk istirahat sebentar di bawah batang kayu. Nah, yang perlu awak yakini kece Imam Al-Ghazali, seperti itulah gambaran awak hidup di atas dunia kau. Gambaran awak hidup di atas dunia bagaikan seorang musafir yang hanya berhenti sesaat. Bagaikan seorang musafir tadi yang hanya berhenti sebentar untuk sekedar malapian lagi kita, malapian lagi. Kau dari dulu, kau mau dewa dulu. Buat baik kapai kamu dia atau dari mudia kemari berjalan kaki onda lumbara lum banyak dah lah dah atau oto lumbara lah dah berjalan kaki dari situ kamu dia hendak sakat mungkin tiba di Teronjong atau tiba di Surabaya berhenti sebentar untuk sekedar malapian nanti, untuk sekedar malapian panik. Sudah itu awak lanjutkan perjalanan balik. Berarti sampai berhenti itu bukan tujuan awak. Sampai berhenti itu adalah bukan sampai pemberhentian terakhir awak. Hanya berhenti sebentar. Bayangkan baralah kalau mau berhenti sebentarnya. Indah kalau mau lama berhenti itu. Ada tujuan akhir yang akan awak tuju. Nah, seperti itulah gambaran awak di atas dunia. Hanya berhenti sesaat, hanya berhenti sebentar. Seperti musafir yang tengah berhenti. Sering awak katakan, atau ulama-ulama awak buya-buya pengecian, hidup di akhirat itu bayangkannya, bandingkannya dengan di dunia. Satu hari di kampung akhirat 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kira-kira kalau awak berumur 60 atau 70 atau 80 tahun, kira-kira para ini awak hidup di akhirat kira-kira. Alhamdulillah. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat sedang belajar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini telah terbujur salah seorang mama awak. Mama dek kemanakan. Ayah dek anak. Orang tua dek anak. Saudara dek kaum muslimin, kaum muslimat sadonya. Mari awak jadikan iko adalah pelajaran bagi awak sadonya. Bahwasannya hidup ko sangat singkat. Awak tahu beliau adalah orang yang baik, orang yang elok, orang yang peduli dengan bermasyarakat. Nah, ternyata panggil pada saat ini sudah terbujur kaki di tengah-tengah awak masa. Di kematian kau pasti datang. Dan nomor datangnya Bapak Ibu, kematian kau nomornya bukan nomor urut. Ibarat ramai dulu-dulu kau nomornya tak nomor urut doh, tapi nomor cabut. Sian dan dapat duluan tu. Oh awalah tu. Oh betul lah tu mati dulu. Nak kente-kente alun deh. Tak. Nomornya nomor cabut sian dan dapat itu. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadarnya awak dah ditentukan di Allah Subhanahu wa taala. Kapan awak dilahirkan? Ba'a kehidupan awak di dunia. Dan kapan nanti mati awak itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah qada, ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Awak hanya menentukan, awak menjalani saja. Ada qada atau takdir mu'alaq, takdir mubram yang tidak bisa dirubah dengan usaha dan doa awak manusia. Di Bapak Ibu, itu adalah pelajaran yang sekadang-kadangnya jawab. Maksudnya memang setiap kehidupan itu yang berawal pasti akan berakhir dengan kematian. Mari sama-sama persiapkan diri. Lebih-lebih kini awak berada di bulan suci Ramadan. InsyaAllah Ramadan ini amalan-amalan kita akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini wadah bagi awak untuk memperbaiki diri. Mungkin selama awak masih banyak salah dan khilaf awak, masih banyak dosa awak, masih banyak larangan yang tak karajon dawak, tagah yang tak karajon dawak, atau suruh yang alun terlaksanakan dawak. Mari awak laksanakan. Ini momennya untuk
kembali awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk mengabdi kepada Aku. Jadi mari momen Ramadan kau pergunakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan suruah dan menghentikan takar. Kemudian Bapak Ibu, kepada kami juga berpesan kepada keluarga, kepada ahli waris. Beliau ko pergi bukan karena apa-apa. Oh, beliau pergi karena sakit. Tidak. Beliau pergi karena janjian pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini terjadi, sebelum kematian ini datang, kita sudah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan itu ibunya, kapan ibunya itu. Nah, kebetulan kepada beliau tiba saat ini kematian kau. Jadi beliau menepati janji yang berada ketika beliau berada di dalam rahim orang tua beliau dulu. Sudah menepati janji beliau. Nah, jadi kata Rasulullah, "Wala mata ibnu Adam in qata amaluhu ila salasin." Kalau mati anak Adam, terputus segala amal ibadahnya. Dia tak bisa lagi beribadah, tak bisa lagi melakukan hal-hal yang baik, tak bisa lagi bermasyarakat, dan terputus. Hanya 3 yang dilakukan. Yang pertama adalah sadaqatin jahiliyah. Sedekah jahiliyah. Apa itu? Sedekah yang beliau lakukan ketika beliau masih hidup dulu. Insyaallah sedekah itu akan terus mengalir pahalanya. Kalau ada pembangunan masjid, pembangunan jalan yang dimanfaatkan oleh orang banyak, itu akan selalu mengalir pahalanya. Dan itu ilmu yang terpahui, ilmu yang bermanfaat. Merasakan beliau pun tak hidup. Beliau dengan diri berbagikan dengan teman-teman sejawat beliau, menyatakan beliau itu adalah orang yang bermasyarakat, orang yang selalu berbagi ilmu dengan teman-teman, dengan karib kerabat. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saudara-saudaranya, bagi orang-orang yang mana dia punya, dan dapat ada pahala kepada beliau. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang mendoakan beliau. Jadi yang beliau harapkan ini adalah doa, aluran doa, kiriman doa dari orang-orang keluarga, dari ahli waris. Itu yang beliau harapkan. Harapkan doa, mudah-mudahan beliau, orang tua waktu, mudah-mudahan terbebas dari azab kubur hendaknya dan ditempatkan Allah di surga Jannatul Naim hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada tadi yang telah menyelesaikan kemudian Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, almarhum ko dalamu bagawo Jawa ko ado kaki na salah langkah, tangan na salah jambu, mulut na salah katokan yang menimbulkan dosa terhadap beliau. Kami mewakili ahli waris, mohon dimaafkan kesalahan beliau. Jadi kita maafkan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Sebaliknya, kau ada pula kesalahan kita terhadap beliau, keluarga besar lah terlebih dulu untuk memaafkan. Ya, kan? Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kau ada masalah utang piutang, kami nak katai atau kita bilang. Lai bisa untuk direlakan, relakan. Kalau tidak bisa untuk direlakan, datangilah ahli waris. Ahli waris dah siap untuk menyelesaikan masalah hutang-hutang itu, tentu dengan bukti-bukti yang jelas. Kemudian almarhum ditolakkan dengan masalah hutang-hutang adalah tanggung jawab ahli waris untuk menyelesaikan, dan ahli waris pun dah siap untuk itu. Bapak dan Ibu, almarhum kita salatkan di Masjid Mahabatul Qulub. Marilah bersama-sama kita menyalatkan dan juga bersama-sama kita mengantarkan ke sampai peristirahatan terakhir nanti. Dan kita tutup acara kita dengan doa.
Doa kami persilakan Al-Ustaz Haji Yusrizal MA. Pada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Al-Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mobil ambulan Ikatan Keluarga Sigontor pantauan 16. Ganti-ganti mana itu?
Masjid Raya Mahabbatul Qulub Kenagarian Ciguntur, Kecamatan Koto 9 Tarusan. Lah.